Rumah dengan desain modern tropis yang kalau teman-teman tinggal di sini bakalan terasa liburan terus setiap hari. Yuk kita mulai home tour reviewnya. Dengan dimensi 15 kali 30 ini, di bagian samping sudah ada garasi yang muat untuk 2 mobil. Dan pintunya menggunakan pintu sliding, jadi nggak makan tempat. Sama di depan ini, carportnya bisa untuk 2 mobil ya. Lantainya menggunakan granit yang nggak licin kalau misalnya kena air. Di bagian dinding sudah dipercantik dengan teknik kamprot. Jadi ini dindingnya everlasting, jadi awet lah untuk segala cuaca itu awet banget. Yang di bagian samping saya ini ada lahan yang bisa kamu gunakan untuk taman di bagian depan. Kita lanjut di bagian dalamnya ya. Menggunakan desain fasad modern tropikal yang dari depan sudah kelihatan kualitasnya ya. Dindingnya sudah dipercantik dengan batu alam dan pintunya pintu double door yang kayunya sudah menggunakan kayu solid dan sudah ada ornamennya. Untuk handle-nya, menurutku handle-nya juga bagus karena menggunakan handle stainless steel. Lanjut ke bagian dalam, di bagian foyer ini sudah double ceiling, jadi void-nya cukup tinggi dan sudah dipercantik di bagian dinding bagian depan itu ada rain glass di bagian atasnya ya. Jadi sinar matahari itu bisa masuk dan pencahayaannya sangat maksimal. Untuk yang di bagian ruang sini bisa kita manfaatkan sebagai ruang tamu dan sudah ada bukaan jendela menghadap ke depan dan bukaan jendela ini sudah cukup banyak, ada 4 daun pintu dan semuanya bisa dibuka. Dan untuk kusennya menggunakan kusen kayu, jadi vibes Bali-Balinya masih terasa untuk di bagian dalam ini. Untuk di bagian ruang tamu juga ada drop ceiling. Sekarang kita lanjut di bagian dalamnya ya. Lanjut di bagian dalam ini, di bagian dalam sudah ada kamar mandi yang di bagian depan ini. Di bagian depan ini kamar mandinya menurutku cukup bagus. Hati-hati, ini ada jalan agak menurun dan sudah menggunakan lampu otomatis di bagian bawah. Jadi kalau kalian lewat, lampunya bisa menyala secara otomatis, jadi nggak bahaya, nggak mungkin jatuh juga. Untuk kamar mandi yang di lantai bawah ini, wastafelnya ini loh cukup besar dan kelihatan mewah sih menurutku. Dan untuk showernya juga menggunakan dinding yang divariasi dengan batu alam dan bagian atasnya sudah ada void, jadi kamar mandi ini nggak pengap. Di bagian dinding kamar mandi ini sudah ada kaca juga. Ini di bagian sini ada raknya, jadi kalau kita mau naruh barang bisa di sebelah sini toiletries-nya kita. Dan ini kacanya besar banget sih, jadi semakin kelihatan mewah. Di bagian tengah rumah ini, rumahnya ini karena dimensinya cukup besar, 15 kali 30, jadi di bagian tengah ini kan karena nggak ada sekat nih, semuanya open space, dan di bagian atas sudah dipercantik dengan drop ceiling. Di sebelah sini bisa kita gunakan sebagai ruang keluarga, dan di sebelah sini pantry-nya. Untuk pantry kita letakkan di sini ya, ini pantry-nya bisa menggunakan model U, ini pantry, di sini ruang makan, dan untuk dapur kotor itu ada di bagian samping. Nanti kita lanjut di bagian dapurnya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian atas. Oh iya, sebelum kita lanjut ke bagian atas, di bagian belakang ini sudah ada taman. Tamannya cukup besar dan ini cukup dalam. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan sebagai kolam renang juga bisa, atau digunakan sebagai taman terbuka juga boleh. Jadi kalau misalnya kita ada acara keluarga, bisa barbeque di bagian belakang situ. Dan di lantai 1 ini masih ada 1 kamar tidur di bagian bawah. Rumah ini pintunya itu tinggi banget ya. Ini kayunya juga menggunakan kayu solid berwarna coklat. Jadi matching banget dengan desain fasad yang ada di depan. Ini yang aku tadi bilang, rumah ini penuh dengan kaca. Di bagian samping-sampingnya ini pasti ada kaca semua. Dan kacanya kaca utuh dari bawah
sampai ke ceiling yang ada di atas. Ini diberi jendela yang cukup besar juga, jadi sirkulasi udara di rumah ini enak menurutku. Kalau kita buka pada saat pagi hari, terasa anginnya tuh angin dingin gitu loh, jadi kamarnya tuh nggak pengap. Di bagian bawah tangga ini bisa dibeli lemari ya. Kalau misalnya kalian nggak mau ini sampai kelihatan, ini bisa kasih tutupan. Jadi kelihatan lebih rapi. Oh iya, sebelum kita lanjut ke lantai 2, kita lihat dulu ya di bagian sampingnya. Di bagian samping ini sudah ada satu ruang yang bisa kita gunakan sebagai dapur kotor dan ada lorong yang ada jalan untuk menuju ke depan yaitu bagian garasi. Ini dapurnya. Menurutku dapurnya ini cukup besar, spesius banget, cocok buat kamu yang suka masak. Sudah dipercantik dengan granit yang nggak mungkin kelihatan kotor karena granitnya ini warnanya warna krem. Jadi semakin kelihatan mewah. Dan di bagian depan ini sudah ada jendela menghadap ke bagian taman yang ada di bagian belakang. Dan di bagian samping saya ini sudah ada kamar mandi dan kamar tidur ART dan ada tangga menuju ke atas, yaitu ruang serbaguna yang ada di atas ya, dan ada ruang untuk jemur pakaian. Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya ya. Aku suka dari rumah ini di bagian tangganya ini. Untuk lantainya sudah menggunakan granit warna hitam dan itu utuh, nggak ada sambungan-sambungannya. Untuk railing di bagian tangga juga sudah menggunakan stainless steel. Dan ini kacanya kaca temper, jadi ukurannya cukup tebal sih, sekitar 1 cm. Dan di bagian atas sudah dipercantik dengan drop ceiling vertikal. Ini semakin kelihatan mewah dan elegan ya. Di lantai 2 ini sudah ada 4 kamar tidur dan 2 diantaranya master bedroom. Untuk di bagian belakang ini ada balkon yang bisa kita gunakan untuk bersantai. Dan ini pintunya sudah menggunakan pintu sliding lipat teman-teman. Jadi ini kalau dibuka full, selain cahaya dan sirkulasinya masuk semua, rumahnya jadi semakin dingin, semakin terasa vibes Balinya. Kalian kalau mau holiday gak usah jauh-jauh, tinggal ke balkon di bagian belakang ya. Ini kamar yang ada di bagian belakang, ukurannya sama kayak yang ada di bawah. Di bagian dinding-dinding ini kalau kalian lihat sudah ada kabel-kabelnya. Ini bisa kalian manfaatkan sebagai kabel lampu untuk naruh lampu hias di situ. Kemudian di bagian dinding itu juga sudah ada ini kabel untuk AC, instalasi AC. Jadi kalau beli rumah ini sudah tidak usah bingung dedel-dedel dinding lagi karena sudah terpasang. Di bagian rumah ini juga ada balkon di bagian kamar ini. Kamar yang ada di belakang ini sudah ada balkon kecil. Enak kan? Kalau kalian bangun tidur, di bagian bawah sudah dikasih taman atau kolam. Terus di sini dibuka, anginnya tuh semakin terasa. Enak banget. Apalagi ini dikasih jendela, maksudku gorden ya. Jadi panasnya tuh nggak masuk, tapi anginnya masih tetap ada, kayak gitu. Selain di kamar yang ada di belakang, ini di sisi yang satunya ada kamar utama yang juga ada balkon di bagian belakangnya. Ini kamar utamanya besar. Di bagian belakang juga sudah ada balkon mengarah ke bagian taman yang ada di belakang. Yang aku suka lagi dari kamar utama ini, di sebelah sini kita bisa manfaatkan sebagai wardrobe. Sini kita kasih lemari bentuknya L. Kemudian di bagian depan sudah ada kamar mandi. Kamar mandinya ini istimewa karena masih ada bathtub dan ada shower di seberangnya. Showernya juga sudah double shower. Showernya bagus banget, rain shower. Jadi kalau pulang kerja capek, pakai mandi di sini enak sih. Terus ini sudah dikasih sekat kaca, jadi air nggak sampai keluar. Seperti itu. Dindingnya berwarnanya agak krem ya, krem kecoklatan. Ini semakin kelihatan natural sih, kayak gitu. Sekarang kita lanjut di kamar yang ada di depan ya. Di depan kamar-kamar ini ya, bisa kalian manfaatkan sebagai ruang keluarga. Kalau kumpul-kumpul keluarga bisa juga di lantai 2 ini.
Jadi nggak perlu jauh-jauh turun ke bawah. Ini kamar mandi yang ada di bagian luar, menggunakan shower juga, dan sudah ada sekat kacanya. Jadi air itu nggak sampai keluar ke depan. Di sampingnya sudah ada kamar tidur yang menghadap ke depan, dan itu sudah ada balkon kecilnya di bagian depan ini, dan sudah ada bukaan jendela. Jadi rumah ini benar-benar sirkulasi udaranya nyaman banget, pencahayaannya juga maksimal. Kalian nggak rugi deh kalau beli rumah ini, karena dari kontraktornya udah memikirkan bagaimana sirkulasi udara, pencahayaannya, supaya semuanya kamar itu dapat dengan maksimal. Di sisi yang samping ini bisa kalian manfaatkan sebagai wardrobe atau tempat untuk meja belajar anak juga bisa. Di seberangnya juga ada kamar tidur yang menurutku bisa juga jadi kamar tidur utama, karena di bagian dalamnya sudah ada kamar mandi di bagian dalam. Ini, aku tunjukkan kamar mandi di bagian dalamnya ya. Ini kamar mandi di bagian dalamnya, dindingnya juga berwarna krem kecoklatan, dan di bagian shower sudah dikasih pelapis kaca supaya airnya itu nggak sampai keluar ke depan. Dan ini bagian wastafelnya ini bagus. Semua di rumah ini wastafelnya besar-besar ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya ada lemari kayu. Itu jadi cocok dengan konsep rumah ini, yaitu konsep seperti Bali-Bali kayak gitu. Di bagian depan kamar ini sudah ada balkon juga ya teman-teman. Di bagian sini bisa kalian letakkan kursi dan meja. Jadi kalau sore hari kalian bisa duduk bersantai sambil menghadap ke depan. Gimana? Setelah lihat layout rumah ini, tertarik nggak sih? Segera survei rumah ini dan dapatkan update properti dengan follow IG dan TikTok aku ya. Like, comment, dan subscribe untuk YouTube aku. See you di next video.